Dan udah Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Armila Yulianti dari kelas 12 DKV akan menjelaskan tentang metode perakitan produk barang dan jasa. Den bau. Den bau, Yan. Apanya? Pada prinsipnya, produksi massal dapat dikatakan berhasil apabila produk yang dihasilkan dapat dijual dan kemudian menghasilkan laba. Tidak hanya itu, dalam melakukan proses produksi massal juga dibutuhkan pemahaman terkait cara dan langkah-langkah dalam pelaksanaannya. Sehingga, bagaimanakah proses perakitan produksi massal? Perakitan produksi barang atau jasa. Perakitan adalah suatu proses penyusunan dan penyatuan beberapa bagian komponen menjadi suatu alat atau mesin yang mempunyai fungsi tertentu. Pada umumnya, perakitan dalam proses produksi barang atau jasa terdiri dari semua bagian-bagian komponen yang menjadi suatu produk, yaitu proses pengencangan, proses inspeksi, dan pengujian fungsional, pemberian nama atau label, pemisahan antara hasil perakitan yang baik dengan hasil perakitan yang buruk, serta pengepakan dan penyiapan untuk pemakaian akhir. Proses perakitan. Yang pertama, konsep dan prinsip perakitan produk. A. Meletakkan peralatan dan pekerjaan dalam urutan pekerjaan atau operasional. B. Area kerja untuk pemasangan komponen dibuat secara nyaman. Yang kedua, jenis-jenis perakitan. A. Perakitan manual. B. Perakitan otomatis. Untuk menggunakan jenis perakitan ini dapat dibedakan lagi menurut jenis produk yang akan dilakukan perakitan. Jenis perakitan berdasarkan jenis produk yang dilakukan. Yang pertama, produk tunggal. Jenis perakitan produk tunggal yaitu jenis produk perakitan di mana perakitan produk hanya satu jenis saja. Yang kedua, produk seri. Jenis perakitan produk seri yaitu jenis produk perakitan yang dilakukan dalam jumlah massal dalam bentuk dan ukuran yang sama. Proses perakitan. Faktor-faktor yang memengaruhi kegiatan perakitan. A. Jenis bahan yang mengalami perakitan. B. Kekuatan yang dibutuhkan. C. Pemilihan metode penyambungan. D. Penggunaan alat bantu perakitan. E. Toleransi. F. Bentuk atau tampilan. Ergonomis. Finishing. Metode-metode yang digunakan dalam perakitan. Yang pertama, metode perakitan yang dapat ditukar-tukar. Keuntungan yang diperoleh bila menggunakan bagian atau komponen yang telah distandarisasi adalah waktu untuk perakitan komponen yang lebih cepat dan dalam penggantian komponen yang rusak dapat diganti dengan komponen yang sejenis yang ada di pasaran. Kekurangan pada komponen yang telah distandarisasi yaitu harga komponen tersebut yang relatif mahal. Yang kedua, metode perakitan dengan pemilihan. Pada metode perakitan dengan menggunakan metode pemilihan, komponen-komponennya juga dihasilkan dengan produksi massal serta pengukurannya diukur menurut batasan-batasan ukuran. Yang ketiga, metode perakitan secara individual. Perakitan ini dalam pengerjaannya tidak dapat dipisahkan antara bagian satu dengan bagian lain, yang lain atau pasangan satu dengan pasangan lainnya. Keseimbangan lini. Keseimbangan lini merupakan penugasan sejumlah pekerjaan ke dalam stasiun-stasiun kerja yang saling berkaitan dalam satu lintasan atau lini produksi. Fungsi dari keseimbangan lini adalah membuat suatu lintasan yang seimbang. Sedangkan tujuan pokok dari penyeimbang lintasan adalah meminimumkan waktu menganggur pada lintasan yang ditentukan oleh operasi yang paling lambat. Dalam keseimbangan lini terdapat prinsip dasar yang harus diperhatikan. Yang pertama, prinsip dasar keseimbangan lini, prosedur keseimbangan lini, langkah pemecahan masalah keseimbangan lini,
Hubungan precedence dalam keseimbangan dini. Istilah-istilah dalam keseimbangan dini. Metode yang digunakan pada pengukuran waktu kerja. Konsep lini dalam tata letak yang berorientasi produk. Adapun langkah-langkah pemecahan masalah. Yang pertama, mengidentifikasi tugas-tugas individual atau aktivitas yang sedang dilakukan, menentukan waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan setiap tugas, menetapkan precedence constraints jika adanya kaitan dengan setiap tugas tersebut, menentukan output dari assembly line yang dibutuhkan, menentukan waktu total yang tersedia untuk memproduksi output, menghitung cycle time yang dibutuhkan, seperti waktu di antara penyelesaian produk yang dibutuhkan untuk menyelesaikan output yang diinginkan dalam batas toleransi dari waktu atau batas waktu yang sudah diizinkan. Memberikan tugas-tugas kepada pekerja atau mesin, menetapkan jumlah minimum banyaknya stasiun kerja yang dibutuhkan untuk memproduksi output yang diinginkan, menilai efektivitas dan efisiensi dari solusi, mencari terobosan-terobosan untuk memperbaiki proses terus-menerus. Istilah-istilah dalam line balancing. Dalam line balancing terdapat istilah-istilah yang lazim untuk digunakan. Berikut akan dijelaskan mengenai istilah-istilah tersebut. Yang pertama, precedence diagram. Precedence diagram digunakan sebelum melangkah pada penyelesaian yang menggunakan metode keseimbangan lintasan. Precedence diagram sendiri sebenarnya merupakan gambaran secara gratis dari urutan operasi kerja serta ketergantungan pada operasi kerja lainnya yang bertujuan untuk memudahkan pengontrolan dan perencanaan kegiatan yang terkait di dalamnya. Yang kedua, assemble product. Assemble product adalah produk yang melewati urutan workstation, di mana setiap workstation memberikan proses tertentu hingga selesai menjadi produk akhir pada perakitan akhir. Yang ketiga, waktu menunggu idle, sehingga didapatkan rumus seperti gambar berikut. Yang keempat, keseimbangan waktu senggang atau balance delay. Keseimbangan waktu senggang merupakan ukuran dari ketidakefisienan lintasan yang dihasilkan dari waktu menganggur sebenarnya. Hal ini terjadi karena pengalokasian yang kurang sempurna di antara stasiun kerja. Keseimbangan waktu senggang dapat dirumuskan sebagai berikut. Selanjutnya, efisiensi stasiun kerja. Yang keenam, efisiensi stasiun kerja, sehingga mendapat rumus seperti yang digambar. Workstation smooth index merupakan suatu yang menunjukkan kelancaran relatif dari penyeimbangan lini perakitan tertentu dengan rumus sebagai berikut. Metode yang digunakan pada pengukuran waktu kerja. Waktu kerja merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap suatu proses produksi, terutama dalam hal perakitan. Secara garis besar, teknik-teknik pengukuran waktu kerja dibagi atas dua bagian sebagai berikut. Yang pertama, pengukuran secara langsung. Pengukuran waktu secara langsung adalah pengukuran yang dilaksanakan secara langsung sesuai dengan tempat pekerjaan yang bersangkutan. Yang kedua, pengukuran secara tidak langsung. Pengukuran waktu secara tidak langsung adalah pengukuran yang dilakukan tanpa harus berada di tempat pekerjaan, yaitu dapat dilakukan dengan membaca tabel-tabel yang tersedia dengan syarat mengetahui jalannya pekerjaan atau gerakan. Konsep lini dalam tata letak yang berorientasi produk. Penyusunan pada tipe ini adalah berdasarkan urutan proses produksi, di mana mesin-mesin atau peralatannya disusun sesuai dengan urutan proses, sehingga dalam pengerjaannya akan diikuti oleh pengerjaan berikutnya dan sesuai dengan prosesnya. Untuk industri perusahaan yang membuat produk secara massal dan dalam waktu yang relatif panjang,
atau terus-menerus serta tidak tergantung pada pesanan, maka untuk jenis tata letak yang sesuai adalah product layout. Sedangkan untuk produksi yang berulang dan kontinu, maka tata letak yang sesuai adalah dengan menggunakan tata letak produk. Sekian dan terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.